Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Setio Ferry Wibowo, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Research Marketing. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait tutorial penggunaan teknik analisis data dalam riset pemasaran. Ya, untuk anggota kelompok 5 sendiri, di sini ada saya, Ahmad Rivaldi, lalu ada Alwan Aji Satria, Muhammad Rizky Ramadan, Nafa Larissa Putri, Nabil Amr Farhan, dan Seva Adiakta. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait conjoint analysis. Berdasarkan definisi dari conjoint analysis merupakan suatu teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguraikan preferensi konsumen terhadap suatu produk atau jasa ke dalam nilai kegunaan pada setiap atribut yang dimiliki dari suatu produk atau jasa. Sehingga peneliti dapat mengetahui atribut mana yang paling mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk atau layanan jasa. Seperti itu. Nah, untuk tujuan dari analisisnya sendiri, yang pertama yaitu untuk mengetahui atribut yang paling penting bagi konsumen. Selanjutnya yaitu untuk mengukur nilai kegunaan dari setiap level atribut. Lalu ada memahami kombinasi produk atau layanan yang paling disukai konsumen. Terus bisa juga untuk memprediksi preferensi atau keputusan pembelian konsumen. Dan juga bisa untuk membantu perusahaan dalam merancang suatu produk atau suatu layanan. Ya, selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis data conjoint analysis yang pertama ada data atribut. Jadi untuk atribut sendiri itu merupakan faktor yang melekat pada produk atau suatu layanan jasa. Dan data level sendiri di sini level merupakan suatu atau variasi atau pilihan dari setiap atribut. Lalu ada data profil. Nah, profil sendiri yaitu kombinasi dari beberapa atribut dan level. Nah, untuk data preferensi responden itu merupakan penilaian dari konsumen atau responden terhadap setiap kombinasi dari atribut dan level. Nah, selanjutnya, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh dari data-data yang diperlukan tadi untuk conjoint analysis. Yang pertama ada atribut. Nah, di sini saya mencontohkan atribut dari suatu parfum Mykonos. Nah, itu atributnya bisa dari aroma, ketahanan, dan harga. Dan dari setiap atribut memiliki beberapa level. Yang mulai dari level 1, level 2, level 3 di sini. Nah, untuk aroma sendiri, level satunya ada fresh citrus, terus level 2-nya ada sweet vanilla, dan level 3 ada woody musk. Nah, untuk ketahanan, level satunya 4 sampai 5 jam, level 2-nya 6 sampai 8 jam, dan level 3-nya di atas 8 jam. Untuk harga sendiri, level satunya 129.000, level 2-nya 179.000, dan level 3-nya 229.000. Untuk data profilnya sendiri, itu merupakan gabungan dari uh, setiap atribut dan level yang dimiliki dari masing-masing atribut. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh uh, pertanyaan kuesioner yang kelompok kami buat, ini mana untuk data profilnya sendiri yaitu aroma Woody Max, terus ketahanan di atas 8 jam, dan harga 129.000 gitu. Nah, untuk data preferensi responden sendiri, itu merupakan penilaian dari setiap responden yang mengisi, yang dimana diukur dengan skala Likert. Jadi para responden itu uh, menilai pertanyaan ini atau profil ini, lalu mereka menilainya dengan skala Likert mulai dari 1 sampai 10. Yang dimana 1 menunjukkan sangat tidak tertarik sampai 10 yang menunjukkan sangat tertarik. Oke, untuk selanjutnya di sini ada contoh kuesioner atau instrumen yang telah kelompok kami buat, yang dimana pada kuesioner ini konsumen tuh diminta untuk menilai beberapa profil parfum Mykonos, yang dimana setiap profil memiliki kombinasi atribut yang berbeda-beda gitu. Mulai dari
aroma, kandungan aroma, dan harga, dan levelnya juga masing-masing atribut juga berbeda-beda. Nah, nantinya responden diminta um, memberikan nilai ketertarikan mereka dalam membeli produk parfum Mykonos gitu dengan menunjukkan pada skala Likert 1 sampai 10. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pengolahan data untuk content analisis di SPSS. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan secara langsung di software SPSS-nya. Oke, tapi sebelum saya langsung membuka software SPSS-nya, di sini saya coba buat satu folder terlebih dahulu, yang dimana tujuannya ini untuk memudahkan nantinya untuk eh, menyimpan beberapa file yang dibutuhkan saat conjoin analisisnya. Nah, di sini saya coba buat nama filenya yaitu underscore analysis. Oke, untuk setelah foldernya dibuat, kita bisa langsung buka eh, software dari SPSS-nya. Nah, setelah terbuka, di sini yang pertama kita harus membuat stimulusnya terlebih dahulu. Di sini saya dengan cara buat stimulusnya itu dengan cara pendekatan orthogonal design. Nah, sekarang pilih data, lalu pilih orthogonal design, lalu pilih generate. Nah, bagian ini tuh diisi faktor M itu diisi dengan atribut. Nah, makanya sebelum kita membuat stimulusnya, kita harus punya dulu atribut dan level dari masing-masing atribut. Nah, seperti yang sebelumnya saya berikan, saya sudah membuat atau kelompok kami sudah membuat atribut dan masing-masing levelnya. Nah, nanti di sini di faktor name kita isi atribut pertama yang terlebih dahulu yaitu ada aroma. Nah, untuk faktor labelnya di sini saya menamainya aroma underscore Mykonos. Lalu klik add dan lakukan yang sama pada eh, seluruh atau masing-masing atribut yang ada di sini. Di sini ada ketahanan dan harga. Saya akan masukkan juga. Setelah semua atribut di input, nah kita klik satu atribut yang pertama aroma dulu, lalu pilih define values. Nah, di sini kita akan memasukkan level dari masing-masing atribut. Nah, di sini kita isi satu, level satu yang menunjukkan level satu. Lalu sini level satu dari aroma yaitu ada fresh citrus. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Terus level 2, level 3, level 2-nya di sini ada sweet vanilla. Lalu level 3-nya ada Udimax. Lalu setelah semua level dimasukkan, pilih continue.
Nah, lakukan hal yang sama juga pada atribut yang lainnya. Oke, setelah semua atribut dan levelnya terinput, di sini kita akan save filenya. Nah, kini kita pilih create new data file, lalu pilih file, dan di sini kita eh, coba save di folder yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya membuatnya di conjoint analysis, klik open. Nah, di sini saya menamainya dengan nama total stimulus, total underscore stimulus. Lalu pilih save. Oh, oke. Nah, oke di sini sudah terbentuk eh, 9 stimulus. Kita coba buka terlebih dahulu file yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini total stimulus. Nah, di sini. Nah, untuk stimulus pertama itu menunjukkan aroma dengan level 3, yang mana level 3 sendiri body mass, terus level ketahanan level 3, harga level 1. 8 jam, terus harga 129.000. Nah, nantinya nantinya dari 9 stimulus ini akan dibuat jadi uh, pertanyaan-pertanyaan untuk kuesioner. Nah, di sini kelompok kami sudah buat kuesionernya yang mengacu pada 9 stimulus ini. Nah, ini dia. Nah, di sini. Ini untuk stimulus pertama, stimulus kedua, stimulus ketiga, sampai stimulus ke 9. Nah, setelah kuesioner dibuat dan nantinya akan diisi oleh responden yang eh, memenuhi kriteria yang dimana pernah memakai parfum Mykonos gitu. Nah, di sini kelompok kami sudah mendapatkan 50 responden ya, 50 responden beserta juga eh, data dari respondennya, penilaian mereka terhadap masing-masing stimulus atau profil. Nah, setelah itu nanti eh, data ini akan di-input ke SPSS dan disimpan. Nah, tapi sebelum itu di sini saya coba, nah di sini saya coba mengubahnya dalam bentuk angka dan lebih untuk mempermudah nantinya. Di sini kolom responden.
dan nama responden saya ganti dengan 1 sampai 50. Terus juga untuk stimulus atau pertanyaan kuesionernya saya ganti dengan P1 sampai P9. Nah, setelah itu file ini kita coba download dalam bentuk CSV, CSV. Sorry. Nah, setelah disimpan, dan selanjutnya nanti akan kita input ke dalam sini. Lalu pilih file, terus open, lalu data. Kita coba cari, tadi saya memasukkan atau menyimpan file di data. Ini kita ganti jadi CSV. Di sini. Next. Ah, setelah eh, file dari dari hasil kuesionernya input ke dalam software SPSS, sini saya coba save as sebagai file SPSS-nya, dan saya masukkan ke folder yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, di sini saya memberi nama sebagai data responden. Lalu pilih save. Oke, setelah kita save dari data respondennya dan kita juga udah ada data stimulusnya, selanjutnya kita akan menjalankan analisis conjoin-nya menggunakan sintaks di SPSS ini, yang dimana kita pilih file, terus new, terus file new, terus pilih sintaks. Nah, di sini kita perlu ketik sintaksnya secara manual seperti itu. Nah, tapi sebelumnya di sini saya sudah buat sintaksnya. Coba saya salin. Nah, di sini. Nah, di sini kita harus ketik manual terlebih dahulu sebenarnya. Yang dimana untuk coin join plan-nya sendiri itu untuk menunjukkan lokasi dari file stimulusnya yang sudah dibuat sebelumnya. Dan untuk data sendiri di sini menunjukkan lokasi dari file data responden yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, untuk skor sendiri itu mengacu pada eh, data data dari stimulus yang di pertanyaan kuesioner. Nah, di sini saya ubah P1 sampai P9. Makanya di eh, sintaks ini saya menulisnya sesuai dengan eh, data yang ada P1 to P9. Nah, untuk subjeknya sendiri di sini responden, karena untuk kolom responden sendiri saya namai responden.
Dan juga untuk faktornya sendiri ini diisi dari eh, atribut yang sebelumnya kita input. Nah, untuk lalu kita tulis print lalu all. Nah, eh, ini semua ditulis harus sesuai dengan eh, data-data yang kita masukkan sebelumnya dan harus diperhatikan juga besar kecil dari huruf yang kita eh, masukkan sebelumnya gitu agar tidak terjadi error. Nah, setelah semua atau sintaks ini ditulis atau diketik, waktunya kita menjalankan analisis conjoint analisisnya dengan cara run lalu all. Nah, di sini akan menunjukkan output dari analisis conjointnya. Nah, kita geser sampai bawah. Nah, di sini menunjukkan yang bagian overall statistiknya, nilai utility, dan important value-nya. Nah, di sini coba saya kembali ke slide PPT untuk membaca hasil analisisnya. Nah, untuk utility estimate-nya sendiri, yang bagian gambar satu ini, itu menunjukkan tingkat kesukaan responden terhadap setiap level atribut. Nah, yang dimana semakin besar nilai utility-nya, itu semakin disukai oleh responden gitu. Dan di sini dapat kita lihat pada atribut aroma, responden tuh cenderung atau paling menyukai aroma atau level pada fresh citrus. Yang dimana ini memiliki nilai utility tertinggi dibanding dua level lainnya gitu, yaitu mendapat skor 0,082. Nah, untuk urutan preferensi aroma sendiri, responden menyukai fresh citrus paling tinggi, terus diikuti woody max, lalu sweet vanilla. Namun kita lihat juga perbedaan utility antara aroma cukup kecil gitu, sehingga preferensi responden terhadap aroma uh, tidak terlalu jauh berbeda gitu. Dan untuk atribut ketahanan dapat kita lihat juga level yang paling disukai adalah level 3 atau di atas 8 jam gitu. Ketahanan di atas 8 jam. Karena memiliki skor utility tertinggi, yaitu sebesar 0,602. Nah, urutan preferensi ketahanan itu paling tinggi di atas 8 jam, diikuti dengan 6 sampai 8 jam, lalu 4 sampai 8 jam. Yang mana di sini menunjukkan semakin lama ketahanan parfum, semakin tinggi juga preferensi responden gitu, untuk menyukai. Nah, untuk atribut harga, level yang paling disukai adalah level 1 atau serat dengan harga 129 karena memiliki nilai utility tertinggi yaitu 0,489. Nah, untuk urutan referensinya dari harga uh, atribut harga itu dari harga 129.000, lalu 175.000, dan terakhir 229.000. Artinya responden tuh cenderung lebih menyukai parfum dengan harga yang lebih murah gitu, lebih rendah. Nah, untuk importance values-nya sendiri, di sini tuh menunjukkan atribut mana sih yang paling berpengaruh dalam membentuk preferensi responden atau konsumen gitu. Nah, dapat kita lihat nilai yang paling tinggi di sini adalah ketahanan dengan skor 36,986%, lalu diikuti dengan harga dengan skor 35,0,035,003%, lalu terakhir di sini ada aroma dengan nilai mendapatkan 28,011%. Nah, selanjutnya secara kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis konjoin tersebut, menunjukkan bahwa atribut yang paling berpengaruh gitu terhadap untuk preferensi responden adalah ketahanan. Karena dengan mendapat nilai paling tinggi 36,986%. Lalu diikuti harga dan terakhir aroma. Dan level atribut yang paling disukai responden adalah aroma fresh citrus, lalu ketahanan lebih dari 8 jam, dan harga 129.000. Oleh karena itu, kombinasi produk parfum yang paling disukai adalah parfum dengan aroma fresh citrus, ketahanan lebih dari 8 jam, dan harga 129.000. Oke, mungkin itu yang dapat saya presentasikan terkait conjoint analysis, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.